Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi teman-teman media, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Setelah kurang lebih 3 jam, baru saja tadi selesai acara taklimat dari Bapak Presiden kepada Rektor dan Guru Besar. Sebagaimana yang tadi pagi kami sampaikan bahwa makna taklimat ini adalah bentuk cara berkomunikasi Bapak Presiden kepada seluruh pemangku kepentingan, dan hari ini adalah waktu yang beliau agendakan khusus untuk berdiskusi, memberikan update, memberikan perkembangan dan kondisi bangsa kita dan tantangannya dan program-program pemerintah ke depan kepada jajaran rektor, kemudian guru besar, yang kita meyakini bahwa beliau-beliau itulah adalah figur-figur yang terpintar, figur-figur yang terpandai, dan figur-figur yang akan memegang kunci dalam hal kebangkitan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Tadi di dalam pertemuan ada beberapa yang kemudian juga disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah mengambil beberapa keputusan. Salah satunya adalah dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi itu nilainya hanya 8 triliun, itu setara dengan 0,34% dari APBN kita. Dan oleh karena itulah dalam forum tadi Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran sebesar 4 triliun yang harapannya ini dapat memperkuat riset-riset untuk seluruh universitas, termasuk bekerjasama dengan BRIN. Tetapi juga beliau memberikan penekanan bahwa riset-riset tersebut diutamakan untuk yang pertama mengejar swasembada pangan, kemudian mengejar swasembada energi, yang ketiga mempersiapkan industrialisasi dan hilirisasi yang tahun ini akan mulai dilakukan groundbreaking besar-besaran, yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan terakhir ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar untuk forum-forum seperti ini lebih dirutinkan kembali. Salah satunya, jadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden berapa jumlah adik-adik mahasiswa sekarang yang sedang belajar, jadi kurang lebih ada sekitar 9,9 juta. Kemudian berapa yang sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, salah satunya misalnya KIP yang baru 1,1 juta penerima. Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti dan kami sebagai Mensesnek, untuk mencoba menghitung ulang, memformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa. Termasuk tadi juga beliau memberikan arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM. Ya, tadi beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80%, karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya secara umum, jadi beliau memberikan gambaran bahwa maksud dari geopolitik adalah bahwa kita sebagai bangsa, sekali lagi berkali-kali Bapak Presiden menekankan bahwa kita harus berpikir untuk kita mandiri. Ya, jadi penekanannya lebih secara umum kalau dari sisi geopolitik. Oleh karena itulah beliau meminta support kepada para rektor, guru besar, karena bagaimanapun rektor dan guru besar beserta dengan sivitas akademika dan para mahasiswa melakukan inovasi-inovasi, tapi dalam kerangka mengejar tadi
mengejar swasembada pangan, mengejar swasembada energi, mandiri secara teknologi. Tadi beliau juga menyinggung tentang mobil nasional. Itulah arah ke depan yang dikehendaki oleh Bapak Presiden untuk menjadi cita-cita kita bersama sebagai satu bangsa. Mas, Cukup? tadi salah satu Ya. Ya, jadi berkenaan dengan masalah bagaimana kita mengatasi kekurangan jumlah dokter, ada dua hal yang tadi juga di dalam forum Taklimat juga disampaikan bahwa sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum. Kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi, kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan. Yang sudah diperbesar, tapi ada rencana kita untuk membuat baru. Ya, dengan beberapa fakultas yang tadi sudah saya sebutkan. Titiknya belum, sedang dalam proses kita identifikasi sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan itu. Ya. Ya itu tadi yang saya sampaikan itu. Jadi dalam program itu akan direncanakan full scholarship, artinya berbeasiswa penuh. Mas tadi soal Bapak Rektor sempat menyebut mereka berharap ada keberpihakan terhadap perguruan tinggi dan mereka optimis akan segera terwujud, Mas. Nah ini soal kaitannya dengan penambahan dana desa itu akan dilakukan kapan, Mas? Tahun ini, jadi diminta untuk ya masuk di tahun anggaran 2026. Kalau keberpihakan lainnya mungkin, Mas, yang selain dana jet yang akan dilakukan pemerintah terhadap perguruan tinggi, apalagi? Itu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita sedang diminta untuk melakukan telaah terhadap kondisi seluruh universitas kita. Ini kan keberpihakan ini kan terjemahannya banyak ya kan. Misalnya mengenai jumlah universitas kita, mengenai jenis atau jumlah program-program studi kita, mengenai kelanjutan dari hasil lulusan universitas-universitas kita, supaya ketika lulus ini sinkron dengan keterbukaan atau ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini bagian yang tadi kami sampaikan bahwa ini kami sedang membentuk tim dengan dipimpin oleh Mendikti Saintek yang bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lain, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian, supaya semuanya menjadi satu kesatuan, sebuah grand design ekosistem yang memang berawal dari pendidikan, tetapi ujungnya setelah lulus kan tentunya harus bisa mengawaki beberapa program-program prioritas pemerintah dan terutama menggerakkan ekonomi kita. Tadi di dalam diskusi mungkin sinergi antara pemerintah dengan universitas, tapi dalam konteks mengkritisi gitu, dan pemerintah tetap terbuka ya kalau itu. Sangat terbuka. Salah satu contoh yang sangat terbuka ini, tapi ini bukan karena saya dari UGM ya. Jadi ini tadi Rektor UGM menyampaikan kepada kami dan beliau memang rutin mengirimkan semacam usulan dari Universitas Gadjah Mada untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan kami rutin menerima tidak hanya dari UGM. Nah inilah kadang-kadang berkirim surat, kemudian kita melakukan koordinasi, melakukan diskusi, dan kami merasa ini juga salah satu saluran di dalam penyampaian atau pemberian masukan yang tentu saja kita perhatikan. Mungkin garis besar usulan itu dalam hal apa aja, Mas? Garis besarnya gitu.
Belum kan kita baru terima. Kita ngintip boleh nggak Mas? Nanti aku bagi. Oke, terima kasih ya. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.